Habis selesai partai ini, saya keluar dari Partai Perindo. Juga Sekjen Pusat bulan 11 saya jelaskan dengan lisan. Sebelum saya keluar, saya serahkan surat pengunduran diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-65 tahun ketiga edisi Senin 3 April 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, menjelang pemilu 2024 ya, kisruh di tubuh partai mulai muncul, salah satunya Partai Perindo. Kali ini kita akan angkat tema, benarkah Ketua dan Sekretaris Partai Perindo Aceh ricuh? Bersama narasumber kita, Haji Asrul Abbas SE. Beliau adalah mantan Sekretaris Wilayah Partai Perindo Aceh. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Kabar baik. Baik Pak ya, terima baik. kasih Pak sudah hadir ke PTM. Dan ini sudah beberapa kali kita berbincang nih masalah Partai Perindo. Tapi ini tema kita sangat menarik nih Pak, benarkah Ketua dan Sekretaris Partai Perindo Aceh ricuh? Ini awalnya seperti apa? Jadi begini ya, maksudnya Anda ini dari mana nih tahu nih temanya ricuh nih? Ricuh ini kan tentu sudah ada informasi ya, tapi tidak menguat di media, tetapi ricuh dari omongan mulut ke mulut nih. Ini harus ada klarifikasi. Kenapa? Tapi oke, kita tidak memulai dari tema, tetapi benarkah ini kan Bapak ini sekretaris tetap nih ya, kita bilang sekretaris tetap Perindo sudah beberapa periode, tapi mundurkan diri, apa benar? Enggak, maksudnya kan tadi saya sampaikan sama Anda, tema ini kan dari mana ricuh nih? Saya nggak mau begini, karena kecuali ada masuk pada media-media massa, ada media-media lain. Nah, selama ini dari mana sampai saya ricuh sama ketua? Nggak benar begitu. Oh, nggak benar. Yang benarnya seperti apa? Berarti Anda perlu mengklarifikasi. Kalau soal tema ya itu tergantung ya. Kalau misalnya ini oke, Anda mengklarifikasi berarti tidak ada ricuh. Nggak ada ricuh menurut saya. Maka heran juga saya, kok tema begini. Ya kan? Oke. Terus kalau nggak ricuh, kenapa Anda keluar dari Partai Perindo? Begini, saya dulu sudah berkomitmen. Oke. Waktu saya, nggak salah saya juga pernah dulu diundang kemari. Waktu saya diserahkan SK sekitar bulan 3. Tanggal 25 kalau nggak salah. Jadi hitungan bulan 3 itu sampai bulan 7 saya bekerja untuk menyelesaikan kesipol KPU, sistem yang dibuat KPU, sistem Margon. Saya serahkan ke DPP bulan 7, dan bulan 7 diolah sama DPP untuk dimasukkan dalam sistem juga, sistem KPU. Akhirnya mereka bisa daftar pada tanggal 1 Agustus. Artinya saat itu saya berkomitmen dengan Sekjen Pusat ya, ceritanya. Mereka, Pak Ahmad Rafiq meminta bantuan pada saya, tolong sahabat, dia bilang tolong sahabat membantu Perindo supaya kondisi saat itu mungkin nggak perlu saya ulang. Mandat yang saya terima dari mana, dari ketua sebelumnya. Memang saya sekretaris, artinya saya bekerja dengan tim yang saya buat hanya dengan 1 orang saya. Tim saya buat tim dan 6 orang, 5 bulan selesai. Artinya dengan sistem hari ini, verifikasi partai, sistem Margon yang dibuat oleh KPU Pusat, itu mesin canggih Amerika pun nggak bisa diselesaikan dalam tempo 5 bulan. Oke, artinya Anda merasa berjasa sekali untuk Perindo, sudah menyelesaikan dalam waktu cepat. Artinya berjasa, tanggal 1 Agustus tercatat, Perindo Pusat bisa mendaftar ke KPU serentak seluruh Indonesia tanggal 1 Agustus. Kalau tanggal 1 Agustus yang dibuka oleh KPU cuma waktu 10 hari nggak daftar, tamat hari ini nggak jadi peserta pemilu. Dan tidak bisa mengikuti pada tahap-tahap selanjutnya. Nanti ada zona pendaftaran, habis itu zona tahap verifikasi, habis itu verifikasi faktual. Berarti saat tanggal itu udah tamat, selesai. Perindo seluruh Indonesia. Artinya Partai Perindo hari ini sudah lulus verifikasi ya, semua tahapannya sudah selesai. Alhamdulillah, sesuai usaha kami dan teman-teman ada berapa orang, alhamdulillah hari ini Perindo sudah jadi peserta pemilu.
Tapi kalau dari senyum semengering senyum Anda ini dalam menjawab Pak Abbas ini masih senang nih sama Perindo, kok malah keluar toh? Enggak, lucunya begini, maksudnya lucu saya, satu kebanggaan saya. Arti bangga bukan arti ingin dihargai, ingin dipuji. Kadang-kadang itulah kadang-kadang Allah kalau membantu kita bagaimana cara. Kok bisa siap ya kadang-kadang 5 bulan itu. Tapi saya tersenyum kadang-kadang orang lain dengan mudahnya begitu sudah goal partai begini, dengan mudahnya seolah-olah segampang itu untuk menyelesaikan partai saat itu. Uang banyak pun nggak bisa dilakukan tahap 5 bulan itu karena saya saat itu waktu saya ambil partai saat itu nol data, kertas putih seperti kertas putih. Okay. Maka tadi saya bilang saya tersenyum. Oke, Pak Abbas, ini Anda menjadi sekretaris Perindo dari masa siapa nih? Apakah masa Pak Hamdani, Pak Moharudin, atau sampai sekarang Pak Tengku Bate? Enggak, masa Pak Ham juga saya tidak, sama Pak Mohar juga setelah Pak Mohar, sama Pak Nopal. Setelah Pak Muhar, Anda menjadi sekretaris Perindo. Pak Nopal ketua, saya sekretaris. Oke, jadi Anda sudah melakukan tahapan-tahapan ya, proses tadi yang Anda sampaikan dalam waktu sesingkatnya. Iya, dari nol saya ulang. Dulu saya pernah diundang kemarin juga dari nol. Oke, terus siapa yang tidak menghargai Anda dalam posisi ini? Nah, ini kan di tubuh partai. Anda bilang tadi nggak ada kisruh, tapi kenapa seolah-olah tidak ada penghargaan di dalamnya? Artinya begini, banyak orang tidak pernah berpolitik. Okay. Ada sebagian tidak pernah berpolitik, masuk dalam politik. Artinya saya tersenyum, sangat rugi seseorang berpolitik tidak tahu cara verifikasi partai. Sejak verifikasi partai, kali inilah sangat berat yang dibuat oleh aturan KPU, sangat berat. Nah, ini bisa diakui juga oleh Ketua KPU Pusat, juga Ketua-Ketua KIP seluruh Aceh. Sangat berat dilakukan oleh partai, terutama partai baru. Perindo juga baru karena nggak ada parliament resort, nggak ada DPR RI, sama dengan partai baru. Dia waktu setelah tahap pendaftaran, dia ada verifikasi administrasi. Administrasi hanya melihat kantor administrasi, itu hanya partai yang duduk di Parlemen Jakarta. Perindo sama dengan partai baru lain, verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu sangat berat, sistem sipol. Yang diisi masih sipol sangat berat. Sistem margon istilahnya. Jadi Perindo aja sampai 2 kali putaran. Perbaiki tahap awal dan perbaiki tahap selanjutnya. Tahap awal 5 kabupaten lulus. Setelah itu tahap selanjutnya tambah 15 kabupaten lagi. Oke, dengan kesulitan-kesulitan yang Anda jelaskan tadi, apakah Anda merasa bekerja sendiri atau tidak bersama tim? Saya anggap saya sendiri bekerja dan saya buat tim, itulah teamwork saya, berarti saya yang bentuk. Tim itu bukan orang partai. Bebas dia. Dari bulan 3, 4 sampai menjelang bulan 12. Mereka mengabdi, bekerja untuk menyelesaikan di Perindo, tapi satu orang yang tinggal jadi pengurus Perindo hari ini. Wakil sekretaris. Wakil sekretaris Perindo. Yang saya pakai, beliau saya ajak untuk mengkoordinir yang 5 itu. Yang 5 yang lain itu. Dari mahasiswa ada 2, 3 sudah selesai mahasiswa. Beliau juga sudah selesai S2. Oke, dalam kapasitas ini Anda menganggap bahwa Tengku Bate gagal sebagai Ketua DPW Partai Perindo untuk mendirection ya, mengarahkan timnya agar berhasil, atau seperti apa? Saya hari ini nggak mau berbicara dalam hal kapasitas ketua beliau. Karena setelah lulus partai bulan 12, saya keluar, beliau baru sebulan megang SK. Sebulan baru megang SK. Saya sebelumnya juga saya sudah menceritakan dengan teman-teman, juga beliau pernah saya ceritakan. Saya mungkin habis selesai partai ini, saya keluar dari Partai Perindo. Juga Sekjen Pusat, bulan 11 saya jelaskan dengan lisan. Sebelum saya keluar, saya serahkan surat pengunduran diri saya. Oke, berapa lama Anda bersama Pak Tengku Bate? Cuma secara organisasi, beliau pegang SK cuma 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan. Artinya Anda sudah bekerja dengan tim sebelum Enggak, setelah lulus partai baru beliau masuk. Oke. Baru beliau jadi ketua. Artinya beliau pegang SK 1 bulan, saya mengundurkan diri.
Artinya komitmen saya mengundurkan diri ini, sebelumnya saya sudah bercerita juga dengan Sekjen Pusat, saya sudah pernah mengungkapkan secara lisan. Oh kok, terus siapa yang Anda anggap tidak paham dalam berpartai? Tadi Anda sedikit menjelaskan ada yang tidak paham dalam berpartai. Artinya, maka saya bilang tadi saya tersenyum, artinya dia mau masuk partai. Dia itu siapa? Banyak orang lah artinya. Mau masuk partai, artinya tidak mesti di Perindo. Begitu partai sudah ada, dia masuk, seolah-olah partai itu saat ini segampangnya bisa lulus begini. Semudahnya bisa jadi peserta pemilu. Kalau memang partai seperti PAN, Golkar, PDI, P3, Demokrat, juga Nasdem, itu kan parlemen-parlemen yang ada parlemen di DKI. Mereka lewat parliamentary resort saat itu. 4% lebih ke atas. Mereka hanya administrasi. Yang saya sampaikan tadi partai baru. Perindo masuk ke partai baru kategori saat ini. Karena nggak ada parliamentary resort. Nggak lewat parliamentary resort istilahnya. Yang ditetapkan oleh KPU Pusat 4% minimal. Oke, terus hari ini intinya Anda tidak lagi di Perindo? Saya sudah mengundurkan diri dari Perindo. Mengundurkan diri berdasarkan nomor surat ya IST-2/2023 perihal surat pengunduran diri dari Sekretaris Partai Perindo DPW Provinsi Aceh kepada yang terhormat Bapak Hari Tanosobitjo, Ketua Umum Partai Perindo di Jakarta. Berarti sudah diputuskan oleh Perindo Pusat juga sudah ya? Sudah. Terus bagaimana hubungan Anda sebelum ini, tapi sebelum mengundurkan diri, hubungan Anda dengan Ketua? Saya biasa aja, malah pernah saya secara lisan saya ngomong sama beliau, saya ingin mengundurkan diri, saya bilang. Sebelum juga beliau masuk ke partai ini, saya sudah pernah cerita. Pernah cerita sama beliau, duduk-duduk kita ngopi kan biasa kita. Di Aceh ini duduk. Tapi sepertinya Anda menyimpan luka dalam. Luka dalam di tubuh Perindo, tapi tidak menguak ke publik, atau tidak bisa, atau tidak berani mengungkapkan. Ya gitu. Yang mana yang benarnya? Artinya kita kan keluar itu kadang-kadang kita kan punya prinsip sendiri, ingin kenyamanan. Kenyamanannya pertama, kita sudah lulus partai, satu kenyamanan juga buat kita. Janji kita untuk menolong partai, sekjen. Jadi makanya tadi tersenyum saya lepas satu ujian, suatu tanggung jawab secara moral yang pernah saya ungkapkan sama Sekjen Pusat. Ternyata alhamdulillah sudah jadi peserta pemilu. Aceh memang tidak banyak penduduknya, tapi kalau tidak ada Aceh, tamat seluruh Indonesia, nggak jadi Perindo jadi peserta pemilu. Itu undang-undang. Satu provinsi tidak ada, selesai. Oke, mencari kenyamanan atau tidak ada kenyamanan? Satu kenyamanan saya sudah lulus. Satu kenyamanan. Setelah itu sudah lulus partai, saya ingin kenyamanan. Kenyamanan pribadi. Artinya Perindo tidak memberikan Anda tempat yang nyaman? Saya pribadi ingin saya tempat yang nyaman bagi saya. Perindo tidak memberikan itu? Perindo bagi saya tidak nyaman lagi. Udah lulus sudah cukup. Tidak nyaman itu yang harus Anda jelaskan ini Pak pemirsa PTM. Tidak nyaman karena bekerja dengan tim yang tidak seide dengan Anda, atau memang sudah bosan dengan mekanisme partainya? Saya dalam tahap ini off the record. Bukan off the record. Saya udah mundurkan diri. Udah satu sesi saya nggak di Perindo lagi. Artinya saya hari ini sudah keluar, ya artinya kenyamanan saya pilih partai lain. Saya sudah masuk partai lain, sudah saya daftar sebagai caleg. Oh iya, partai apa nih? Partai Nasdem. Partai Nasdem. Ya. Jadi artinya pindah partai dari Perindo ke Partai Nasdem. Iya. Pindah ke caleg Partai Nasdem sebagai caleg Dapil 1 Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang. Artinya saya waktu verifikasi kemarin, itulah saya bilang saya bergembira pada hari ini. Waktu verifikasi ada tahap kedua, waktu perbaiki tahap kedua di Aceh Besar, Banda Aceh, saya terjun langsung saya sendiri dengan tim. Menjumpai masyarakat sendiri, minta KTP sendiri. Ya, cuma Anda lakukan sendiri, tidak bersama tim? Artinya sendiri dan tim, artinya sendiri ada saya. Oke. Habis itu saya kumpul orang di beberapa tempat juga di rumah saya. Artinya mereka bertanya, untuk apa nih? Kita untuk melahirkan Perindo. Sepakat mereka. Waktu saya pindah ini mereka, alhamdulillah dia bilang. Alhamdulillah dia bilang. Berarti ada pilihan lagi buat saya. Mungkin
Yang orang ini senang atau suka atau gembira saya nggak tahu. Artinya menerima saya sebagai caleg di Perindo, caleg di Nasdem. Masyarakat yang kemarin itu saya minta KTP untuk Partai Perindo. Oke, tapi ini masih belum terjawab, ini masih berputar-putar di arena itu, Pak Abbas ya. Tapi kita ngelihat ini Partai Perindo ya, khususnya di PW Provinsi Aceh, kesannya suka bergonta-ganti kepemimpinan. Ada apa? Karena memang tidak punya kapasitas seperti Anda sebutkan tadi, tidak paham politik, atau hanya dipegang kekuasaan itu pada orang-orang yang memang punya uang tetapi tidak punya kepintaran atau kecerdasan? Saya nggak masuk ranah itu, artinya waktu saya diserahkan mandat untuk Ketua Nopal juga saya sekretaris, itu saya lakukan itu dari nol. Nggak ada data maksud saya. Anda sama Pak Nopal aman-aman aja kan? Beliau dikeluarkan, saya nggak masuk ranah itu lagi. Nah, saya bekerja sendiri saat itu, kan sendiri saya bilang. Bukti sendiri ada tinggal tuh, Mulyadi namanya, orang yang saya pakai hari ini dia wakil sekretaris masih. Dia yang mengkoordinir untuk 5 orang yang tim yang saya buat itu. Artinya krisis sekali dong, SDM Perindo di... Waktu saya cuma 6 orang. Waktu saya untuk menyelesaikan verifikasi partai ini. Oke, dan struktur organisasi hanya 6 orang? Hari ini mungkin sudah lengkap, ada barang 20 atau saya pun nggak lihat SK. Saat itu kan mendadak, kalau nggak ada Aceh, karena nol, nggak ada data sama sekali, nol, udah saya bilang seperti kertas putih. Saya masuk. DPC nggak ada, kecamatan. DPD nggak ada, kantor DPD nggak ada. Artinya saya bekerja kecamatan, DPD sampai DPW dan administrasi seluruhnya, keanggotaan, itulah yang saya beri informasi kepada pusat. Oke, secara Hanisli berarti Anda mundurkan diri dari Perindo ini karena tim yang tidak solid di Perindo, ya, atau pimpinan tidak mengarah kepada Anda, atau partainya yang tidak terkenal di Provinsi Aceh. Ya. Ini belum harus Anda jawab, antara ketiganya yang mana? Pertama, saya jawab secara jujur, saya gembira sudah meloloskan satu partai Perindo sebagai salah satu peserta pemilu, artinya tidak korban seluruh Indonesia yang ada. Oke, itu kan prestasi Anda selama menjadi Itulah satu Perindo. kebanggaan saya. Artinya biar saya sendiri yang merasakan, alhamdulillah, kita sudah berbuat untuk orang lain. Artinya berbuat, terlepas orang lain menilai tidak baik, tapi kita sudah berbuat baik. Buktinya lulus peserta pemilu. Seharusnya go ahead lah, lanjut gitu, bukan berarti mengundurkan diri. Enggak, artinya saya sampaikan tadi, saya sudah punya kenyamanan tahap kedua. Tahap kedua. Nah, saya ingin punya kenyamanan dalam memilih partai. Kenapa harus Nasdem kalau begitu? Artinya saya merasakan hari ini Nasdem sebagai ketua orang Aceh, bagi saya itu harga mati untuk hari ini. Bukan karena dari dulu juga sudah tahu saya Surya Paloh bagaimana komitmen betul mereka. Oh, ketua pusatnya? Iya, komitmen betul dia. Kalau dia mengatakan mendukung sesuatu, dia tidak mundur selangkah pun. Kalau nggak percaya mungkin masyarakat bisa cek dia. Dia kan banyak data sekarang dia. Data di Google kita buka, bagaimana komitmennya Surya Paloh sejak dia muda saya lihat. Artinya dulu-dulu juga saya sudah tahu beliau begitu. Cuma kita bukan partai Nasdem. Artinya seperti dia calonkan calon presiden, dia mau tahan badan. Apapun resiko. Tetap digolkan calon presiden itu. Oke, karena Anda sudah memilih Nasdem, wajar kalau Anda puji segala apapun tentang Nasdem hari ini ya. Enggak, Tetapi artinya semua orang bisa melihat dengan kacamata, dengan apapun di media. Kita baca ke belakang kayak mana Surya Paloh. Itulah kebanggaan saya. Habis itu orang Aceh. Habis itu ya otomatis keinginan orang Aceh kan presiden juga. Nah, Anies artinya bersamaan dong kita hari ini. Nah, itu. Oke, berarti secara Hanisli itu mengundurkan diri secara personal. Personal. Tanpa ada misalnya dari Tengku Bate untuk memecat Anda, tidak ada. Enggak ada. Luan saya buat surat. Saya dari dulu udah buktinya lisan Luan saya sampaikan sama Sekjen. Gini, Sekjen juga telepon saya. Jangan nih. Tuan Guru Bajang juga telepon saya. Ada di telepon tanggal berapa, jam berapa. Dia mengajak jangan. Saya sampaikan dengan profesional, saya sampaikan dengan hati nurani saya.
saya sampaikan dengan prinsip saya. Oke, karena Anda sudah keluar dari Partai Perindo, Anda sejauh mana? Kita nggak tahu ya pemirsa PTM, karena dari Pak Abbas sendiri tidak menjelaskan kisruhnya apakah dengan timnya, ketuanya, atau bermasalah dengan partainya. Nah, elektabilitas nih Partai Perindo di Aceh itu masa depan seperti apa kalau misalnya Anda sudah keluar dari tim itu? Anda tadi mengatakan bahwa karena Anda punya capaian dan prestasi yang sudah Anda lakukan di Perindo, apakah tanpa Anda di Partai Perindo nanti Perindo akan lebih optimis lagi, bisa lebih berkembang, atau memang malah mundur secara teratur? Jadi dalam hal kapasitas ini saya nggak mau masuk ke dalam ranah itu. Karena ranah pertama saya masuk Perindo adalah komitmen untuk meloloskan partai. Itu saja? Ya, bukan pemilu. Meloloskan partai menjadi peserta pemilu. Jadi tahap itu saya nggak mau berasumsi. Anda tidak akan melakukan hal itu tanpa ada iming-iming? Tidak akan? Benar? Saya sampai hari ini tidak ada reward khusus buat saya. Artinya saya betul-betul ikhlas membantu. Maka saya tersenyum tadi. Tersenyum. Rupanya mungkin ini hikmahnya kita kenal dengan masyarakat luas. Waktu mengambil KTP aslinya, kan kita lebih kenal kita kembali. Lebih diterima kita. Itulah bersyukur hari ini saya kepada masyarakat yang telah membantu saya waktu pelolosan Pasar Perindo. Hari ini menerima saya kembali mereka. Oke, untuk mungkin pertanyaan yang sangat di luar jangkauan ini, Pak Abbas, apa indahnya sih gonta-ganti partai gitu loh? Kenapa nggak setia pada satu partai meskipun ada kekurangan di tubuhnya, tidak solid? Apakah susah untuk menetap di satu partai sampai akhir perjuangan? Gini, karena kalau itu kan sudah terlalu prinsip sekali ya saya jawab. Ya. Itu kan kenyamanan kita pribadi ya. Artinya saya hari ini udah caleg di Nasdem. Saya juga dengan orang-orang Demokrat bagus, baik. Coba misalnya Anda cek saya juga dengan partai Golkar, dengan partai PAN sekalipun, saya pernah di PAN dulu. Artinya kami masih bersilaturahmi. Biarpun nggak saling ke rumah, kami saling tegur sapa, sering duduk bersama di kedai kopi kalau di Aceh. Artinya untuk niat bersama untuk membangun atau untuk berbuat untuk Aceh. Ya, ini punya komitmen bersama itu kita. Mah partai lain ya biasalah. Mobil kan. Artinya kalau kita udah ke gedung itu kan person. Kalau kita niat dari awal, karakter kita itu kan nampak person DPR tuh. Artinya langkah awal kita dalam gedung itu kan pribadi. Untuk bisa mengunggulkan sesuatu. Artinya kalau pribadi kita di mana aja ya bagus. Ya bagus ya tetap bagus gitu. Oke. Ini dari Partai Perindo nih Pak Abbas, misalnya ada ketuanya mulai dari Pak Hamdani Hamid ya, atau akrab disapa dengan Tengku Haji Moharudin, kemudian ada Tengku Muhammad Nova, dan juga ada Tengku Bate. Dari ketiga ini siapa yang paling punya kapasitas nih Pak Abbas sebagai Ketua Perindo? Saya kalau bilang kapasitas, saya kenal misalnya dengan Pak Muhar, kenal beliau Ketua DPR. Tapi kita nggak pernah bersama. Bersama dalam artinya bersama dalam sistem. Bersama dalam kelompok, bersama dalam satu partai, atau bersama sama-sama DPR. Enggak, jadi kita nggak tahu dalam hal itu. Juga dengan Tengku Bate, saya nggak kenal beliau sejauh mana dalam sistem bekerja di partai, nggak pernah saya. Ya baru kali ini saya sebentar pun sebulan. Habis itu saya memang komitmen bukan karena beliau masuk saya keluar. Memang udah dari awal-awalnya sudah bercerita, sudah komitmen untuk meloloskan partai. Oh. Nah, kalau yang kenal saya Pak Hamdani, lebih kenal. Pernah sama ada 5 tahun kami sama-sama DPR. Beliau sangat ngerti tentang partai saya lihat. Ngerti ya, Nah, berarti. bukan yang lain saya bilang nggak ngerti. Tapi kurang mengerti. Itu secara poinnya. Artinya, Poinnya itu. Pernah bersama kami di DPR. Pernah bersama, artinya kan bisa menilai juga. Orang pernah bersama, Anda juga di satu struktur organisasi. Saya bisa contoh ya, kita bisa menilai pemimpin itu mampu atau tidak mampu. Nggak, artinya kan tadi dikatakan 3, nggak 2 nggak saya jawab kan. Oke, yang satu mampu. Yang satu ini saya pernah bersama, beliau mengerti partai saya lihat. Nah, lain nggak sejauh itu nggak sangat mau ambil tuh
terlalu pribadi ya. Oke, terlalu personal tapi tak apa-apa kalau misalnya hanya sebatas penilaian, apalagi sudah satu tubuh partai. Baik, untuk closing statement nih Pak Abbas, karena waktu kita terbatas, silahkan mungkin sampaikan kepada pemirsa PTM, atau memang ini tema memang nggak pantas tema ini ada. Benarkah Ketua dan Sekretaris Partai Perindo Aceh Ricuh ambil isu aja? Silakan Pak. Baik, Dinda saya panggil. Sebenarnya dalam sebuah berpartai ini kita bersaudara, bersilaturahmi ya. Jadi saya ingin ulangi lagi, kalau ada yang baru-baru ini mau masuk partai, artinya partai itu, makanya saya ulangi lagi yang kembali, dari dasar itulah dari verifikasi kemarin. Kalau sistem dari verifikasi kemarin, beginilah partai untuk meloloskan satu partai menjadi peserta pemilu. Bukan gampang. Nah, jadi bukan gampang artinya menghadapi masyarakat, menghadapi orang-orang. Dia kan perlu data orang, data masyarakat, keanggotaan, jumlah. Jadi artinya sebelum masuk ke partai itu terserah pilih partai mana yang dia suka, partai mana yang bagus. Cuma kita punya pilihan masing-masing. Kalau hari ini saya di Nasdem, berarti pilihan saya suka pada ketua umumnya, suka pada Nasdemnya. Oke, meskipun nanti ada hambatan tidak berubah partai lagi ya Pak Abbas. Itu kan kita lihat, bukan kita lihat ke depan. Artinya hari ini kita lihat kondisi secara nasional ya. Nasdem dengan sangat tegas, dengan sangat berani ketua umumnya menahan badan sendiri dengan resiko apapun. Dari kan artinya beliau ini kan dalam ranah bukan oposisi. Kan banyak yang bukan oposisi, tapi Nasdem bukan oposisi. Yang oposisi kok nggak berani tahan badan untuk mencalonkan Anies sebagai presiden. Nah, itu maksud saya, itulah kehebatan saya, senang terhadap Surya Paloh. Oke, terima kasih Pak Abbas terhadap waktunya. Mungkin kita bisa sharing di lain waktu ya. Pemirsa PTM, tentu bergonta-ganti partai, kisruh di tubuh partai itu adalah mungkin pemirsa PTM bisa sudah mendengar tadi penjelasan Pak Abbas, ada tersembunyi ya, terselubung jawabannya. Pasti pemirsa PTM sangat penasaran bagaimana diskusi ini. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.